Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tifaulia, NRP 0623040009 dari kelas DM 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi pengecoran pada mata kuliah Teknik Pengecoran. Yang pertama adalah pengertian. Pengecoran adalah proses manufaktur di mana logam dipanaskan hingga mencair, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang telah dibentuk sesuai desain. Setelah mengalami proses solidifikasi, logam akan membentuk geometri yang mendekati produk akhir. Nah, hasil cor selanjutnya akan diproses melalui proses sekunder untuk meningkatkan presisi dan kualitas pembentukan. Pada proses pencairan logam, atau kita sebut dengan molten metal, dibutuhkan beberapa bahan, antara lain yaitu sumber panas atau furnace, dan juga bahan-bahan yang dilebur. Nah, yang pertama adalah logam dan unsur paduan, yang kedua adalah flux, pembentuk terang, yaitu senyawa inorganik yang berfungsi membersihkan logam cair dari gas-gas maupun kotoran atau impurities yang terlalu. Selanjutnya yaitu proses pengecoran. Nah, proses pengecoran ini dimulai dari pattern making, yaitu pembuatan pola yang akan digunakan untuk membentuk rongga cetakan. Selanjutnya yaitu core making, yaitu membuat inti yang digunakan jika diperlukan rongga dalam benda cor. Selanjutnya yaitu jetting system atau penyiapan saluran masuk logam cair ke dalam cetakan. Nah, proses selanjutnya yaitu melting of metal, yaitu melelehkan logam dalam tungku atau furnace. Lalu dilanjutkan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Selanjutnya, logam cair akan didinginkan hingga mengeras dan membentuk benda kerja. Kemudian, pada proses shook out and removal of rings and gates, yaitu mengeluarkan benda cor dari cetakan, serta membuang sisa material seperti sprue and gate. Nah, proses tersebut memerlukan perlakuan panas untuk meningkatkan sifat mekanik benda cor atau yang biasa disebut dengan heat treatment. Selanjutnya yaitu pembersihan dan menyempurnakan permukaan hasil cor. Dan pada proses terakhir yaitu inspection atau memeriksa kualitas hasil cor, termasuk kekuatan, dimensi, dan kemungkinan cacat. Selanjutnya yaitu teknik pengecoran. Teknik pengecoran ada dua, yaitu expandable mold atau pengecoran dengan cetakan sekali pakai, dan juga permanent mold, yaitu pengecoran dengan cetakan permanen. Selain itu, teknik pengecoran juga dibedakan menjadi dua, yaitu konvensional atau tradisional yang meliputi satu, sand mold casting, dua, dry sand casting, tiga, cell mold casting, 4. Full mold casting, 5. Sermon mold casting, 6. Vacuum mold casting. Dan yang kedua ada non-konvensional atau modern, yang meliputi 1. High pressure die casting, 2. Permanent mold casting, 3. Centrifugal casting, 4. Plaster mold casting, 5. Investment casting, dan yang terakhir adalah solid ceramic casting. Nah, pada slide ini dijelaskan tentang bagian-bagian cetakan. Yang pertama ada pouring basin atau biasa disebut dengan cup. Pouring basin ini adalah rongga berbentuk corong kecil di bagian atas cetakan tempat logam cair dituangkan. Kemudian ada riser, yaitu kolom logam cair ditempatkan di cetakan untuk memberi masukan coran saat menyusut dan mengeras. Selanjutnya yaitu fan, bukaan kecil pada cetakan untuk memudahkan keluarnya udara dan gas. Lalu ada core,
yaitu bagian terpisah dari cetakan yang terbuat dari pasir dan umumnya dipanggang, yang digunakan untuk membuat bukaan dan berbagai bentuk rongga pada coran. Lalu ada runner, yang merupakan saluran di mana logam cair dibawa dan saluran turun ke gate. Lalu ada sprue, yaitu saluran turun dari puring basin. Ada gate, yaitu sebuah saluran di mana logam cair memasuki rongga cetakan. Nah, cetakan ini terbagi menjadi dua, yaitu cope atau bagian atas cetakan dan drag, yaitu cetakan bagian bawah. Pada saat proses pengecoran terjadi, juga terjadi proses solidifikasi. Nah, pada gambar tersebut, yang pertama yaitu cooling of liquid, di mana pada tahapan ini logam cair mulai mengalami pendinginan dari suhu tinggi menuju titik solidifikasi. Kemudian, proses pembentukan fase padat dimulai ketika suhu mencapai titik solidifikasi. Kemudian, kristalisasi awal terjadi dan struktur butiran atau grain mulai terbentuk. Kemudian, logam sepenuhnya berubah dari fase cair menjadi padat. Nah, proses ini menghasilkan struktur butiran akhir yang menentukan sifat mekanik dari benda cor. Kemudian, pada saat cooling of solid, yaitu setelah sepenuhnya membeku, logam padat mengalami pendinginan lebih lanjut hingga mencapai suhu lingkungan. Nah, penyusutan juga bisa terjadi pada tahap ini, yang dapat mempengaruhi dimensi akhir dari benda cor. Biasanya, kita sebut penyusutan ini dengan shrinkage of liquid and solidification shrinkage. Nah, penyusutan ini terjadi baik saat logam dalam fase cair maupun selama proses solidifikasi. Apabila tidak dikontrol dengan baik, maka dapat menyebabkan cacat pengecoran seperti porositas atau retakan. Proses solidifikasi ini sangat penting dalam pengecoran karena berpengaruh langsung pada kualitas dan sifat mekanik dari hasil cor. Masalah-masalah yang dapat terjadi adalah pada pembentukan molten metal seperti kontrol dari komposisi unsur, pemilihan dan pengontrolan dapur lebur, dan aliran logam cair. Selanjutnya pada pembentukan cetakan, 1. Heat transfer selama pembekuan, 2. Gas dalam logam cair atau porositas, 3. Tegangan yang timbul pada coran, dan yang terakhir bahan dan metode pembuatan cetakan. Selanjutnya, masalah yang dapat terjadi pada lingkungan seperti polusi udara, air, dan juga tanah. Dan yang terakhir adalah masalah dalam keselamatan kerja dapat menyebabkan terbakar maupun reaksi kimia. Nah, teknologi pengecoran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah dapat membuat bentuk yang rumit dan tipis. Yang kedua, dapat menghemat waktu dan pengerjaan produk massal. Yang ketiga, dapat menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses permesinan. Yang keempat, ukuran produk tidak terbatas. Dan yang terakhir, bahan dapat dilebur ulang. Kekurangannya yang pertama, kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah sedikit. 2. Membutuhkan biaya manpower yang tinggi. 3. Permukaan secara umum lebih kasar dibanding proses permesinan. Yang terakhir, toleransi kepresisian ukuran harus lebih besar dibanding produk permesinan. Nah, tantangan dalam teknologi pengecoran ini ada beberapa, antara lain, yang pertama adalah efisiensi biaya, yang kedua efisiensi energi, yang ketiga polusi lingkungan, yang keempat peningkatan kapasitas produksi, dan yang terakhir adalah pengurangan defect. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.